wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan video sebelumnya? Ya, kemarin waktu video pertama kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar perbandingan. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari mengenai perbandingan senilai. Nah, kali ini kita sudah mempelajari perbandingan senilai. Setelah itu kita akan belajar apa ya berarti? Ya, kemarin perbandingan senilai, apabila kuantitas A bertambah, maka kuantitas B juga akan bertambah. Nah, apakah kedua kuantitas ini akan bisa bertambah terus? Kita coba kalau hal lain, masalah-masalah lain, aplikasi-aplikasi lain. Apabila kuantitas A naik, apakah bisa kuantitas B akan turun? Ya, nilainya semakin menurun. Kita perhatikan ya penjelasan berikut ini. Jadi, kemarin kita sudah membahas mengenai perbandingan yang terdiri dari perbandingan dua besaran. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai perbandingan senilai, dan saat ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada perbandingan berbalik nilai ini? Oke, kita buka bersama mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, pada perbandingan berbalik nilai ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu sifat perbandingan berbalik nilai berdasarkan bentuk tabel, grafik, dan juga persamaan. Selanjutnya, kita akan menerapkan perbandingan berbalik nilai ini untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita buka dulu ya terkait sifat perbandingan berbalik nilai berdasarkan bentuk tabel, grafik, dan juga persamaan. Nah, sama seperti yang kemarin, kita memiliki contoh permasalahan. Nah, kali ini contoh permasalahannya yaitu ada kecepatan terhadap waktu. Nah, apabila jaraknya sama-sama 60 km, maka dengan kecepatan konstan 60 km per jam, maka berapakah lama waktu yang ditempuh? Yaitu 1 jam. Selanjutnya, apabila kecepatannya 40 km per jam, maka berapakah kira-kira waktu yang diperlukan? Ya, waktu yang diperlukan yaitu 1,5 jam atau 1,5 jam. Selanjutnya, apabila kecepatannya 30 km per jam, maka waktunya berapa lama? Ya, waktunya yaitu 2 jam. Nah, contoh selanjutnya yaitu kecepatannya 20 km per jam, maka waktu yang diperlukan dengan jarak 60 km yaitu 3 jam. Selanjutnya yang terakhir dengan kecepatan 15 km per jam, maka waktu yang diperlukan yaitu 4 jam. Kita amati dari tabel kecepatan ini dan juga waktunya ini. Ya, kita perhatikan bersama. Apabila kecepatannya bertambah, maka waktu tempuhnya dia akan semakin singkat. Ya, kita lihat ini bertambah. Ya, kecepatannya dia bertambah, namun waktunya semakin singkat. Nah, apakah dari tabel kecepatan terhadap waktu ini dapat kita jadikan grafik? Nah, kita coba bersama ya, sama seperti waktu perbandingan senilai. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat grafik ini? Oke, untuk membuat grafik kita membutuhkan diagram kartesiusnya dulu dengan sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y yaitu kecepatan. Nah, jangan lupa diberi keterangan bahwa ini adalah waktu dengan satuan jam. Dan pada sumbu Y yaitu kecepatan dengan satuan apa? Ibu tulis V dengan satuan kilometer per jam. Nah, kita tinggal beri nilainya. Ini mulai dari 1. Jangan lupa jaraknya sama. Kita misalkan ini jaraknya sama. 4, 5, dan 6. Nah, untuk kecepatannya mulai dari 10, 20, bebas kalian mau menuliskan mulai dari mana. Asalkan jaraknya mewakilkan kecepatan yang sama. Kita misalkan dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 1 jam. Ya, kita beri titik. Di sini 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 1 jam. Lihat jelas ya. Selanjutnya,
Selanjutnya, pada kecepatan 40 km per jam, waktu yang diperlukan berapa? 1,5 jam. Nah, ini untuk 40 km per jam. Pada kecepatan 30 km per jam, waktu yang diperlukan yaitu 2. Nah, kita cari titik. Seperti ini. Selanjutnya, pada kecepatan berapa? Pada kecepatan 20 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 3. Ya, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, pada kecepatan 15 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 4. Nah, seperti ini ya cara membuat grafik hubungan berdasarkan tabel. Seperti ini jika kita membuat garis, bagaimana grafik garisnya? Jadi setiap titik ini kita hubungkan. Kalau kemarin kita perbandingan senilai, maka grafiknya cenderung ke arah kanan. Ya, menghadap ke arah kanan, dengan semakin ke kanan nilainya semakin tinggi. Sedangkan kalau ini kita amati, nilainya semakin ke kanan, nilainya bagaimana? Nilainya semakin rendah. Oke, atau kita juga bisa mengamatinya seperti berikut ini. Jadi seperti ini. Jika kita ingin membuat grafik hubungan kecepatan dengan waktu, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita amati ya. Karena jarak yang kita butuhkan sama, yaitu 60 km dengan persamaan kecepatan kali waktu, kita amati. Apabila ini kecepatannya 60, maka waktunya 1 jam. Dengan kecepatan 40, maka waktu yang diperlukan adalah 1,5 jam. Selanjutnya yaitu dengan kecepatan 30 km per jam, maka waktu tempuhnya yaitu 2 jam. Nah, kecepatan 30 km, maka waktu tempuhnya 3 jam untuk menempuh jarak sepanjang 60 km. Nah, kita misalkan kecepatannya X dan waktu tempuhnya Y. Nah, jadi, apabila diketahui besaran A dan besaran B seperti pada tabel berikut ini, ya, besaran A ini ada X1 dan X2 dan besaran B ini ada Y1 dan Y2. Dan A dan B ini bernilai berbanding terbalik, maka berlaku persamaan seperti ini. Sama seperti contoh permasalahan yang ada di atas ini. X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Maka jika kita ubah menjadi bentuk pecahan, X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, ini X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Oke, kita sudah membahas mengenai sifat perbandingan berbalik nilai berdasarkan bentuk tabel, grafik, dan juga persamaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait soal dan pembahasan. Contohnya seperti ini. Renovasi sebuah taman diperkirakan selesai dalam waktu 9 hari dengan melibatkan 9 orang pekerja. Jika pekerjaan tersebut harus selesai selama 3 hari, maka pekerja tambahan yang diperlukan sebanyak berapa orang? Jadi awalnya pekerjaannya itu rencananya 9 hari namun dipersingkat menjadi 3 hari. Pasti membutuhkan tenaga tambahan kan? Jadi kita cari tahu bagaimana cara menemukan pekerja tambahan yang diperlukan. Nah, ini yang diketahui apa dulu? Yang diketahui kita jadikan dalam bentuk tabel. Apabila waktunya 9 hari, maka pekerjaan akan selesai dengan 6 orang pekerja. Nah, karena waktunya dipersingkat 3 hari dan yang ditanyakan adalah pekerja tambahan, jadi kita menuliskan 6 ditambah X dengan X adalah pekerja tambahannya. Yang ditanya apa? Jumlah pekerja tambahannya dalam waktu pengerjaan 3 hari. Nah, jadi bagaimana cara menjawabnya? Nih, maka persamaan yang berlaku kan 9 dikali 6 sama dengan 3 dikali 6 plus X. Persamaan ini juga berlaku 9 dibagi 3 sama dengan 6 plus X bagi 6. Apakah yang bisa kita sederhanakan?
Kita jadikan terlebih dahulu 6 plus X sama dengan 9 kali 6 dibagi 3. Nah, kita selesaikan angka 3-nya terlebih dahulu. Kita mau menyederhanakan terlebih dahulu operasi berikut ini. 3 dapat dibagi dengan bilangan berapa? Misalkan 6, jadinya 2. Nah, jadi nilai 6 plus X-nya adalah 9 kali 2, 18. Maka nilai X-nya adalah 12. Jadi pekerja tambahan yang diperlukan berapa orang? Ya, pekerja tambahan yang diperlukan adalah 12 orang. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih kalau sudah memperhatikan penjelasan ini. Ternyata perbandingan ada banyak ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, ada juga kemarin kita sudah mempelajari mengenai perbandingan bertingkat. Tapi ada juga loh perbandingan yang satuannya berbeda, besarannya berbeda. Nah, sebenarnya banyak bukan sih fenomena-fenomena terkait perbandingan? Oke, kita sudah mempelajari mengenai perbandingan. Jadi, Ibu harapkan kalian dapat memanfaatkan ilmu yang kalian miliki, ilmu yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu ada tugas nih untuk kalian. Disimak ya, jangan lupa dikerjakan dan dipahami. Ini dia tugas untuk kalian. Bagaimana? Kalian sudah menemukan tugas yang ada di buku kalian? Nah, Ibu harapkan dari pembelajaran perbandingan kali ini kita semua dapat mensyukuri apa yang kita miliki. Tidak perlu harus membandingkan, namun kita harus terus berusaha. Ya, di akhir pembelajaran kita kali ini kalian tetap di rumah saja, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap lindungi diri kalian beserta keluarga kalian dengan menjaga diri kalian. Jangan lupa terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau setidaknya menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kalian kalau bisa di rumah saja, karena sekarang dunia dalam genggaman.